Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi tentunya dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Fa insya Allah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya tentang kisah perjalanan para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adikku, sebelum kita mulai kisahnya di studio Kak Fauzan sekarang telah ditemani oleh adik-adikku dari SD IKU Banat Al-Bahjah Pusat. Gimana adik-adikku kabarnya semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, siap mendengarkan kisahnya? Siap. Nah, adik-adikku, kisah pun berawal daripada perkataan Al-Imam Ahmad Al-Marzuki di dalam kitabnya Aqidatul Awam, di mana beliau menceritakan tentang awal mula kisah perjalanan istri-istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan, ya adik-adik, antis iniswatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarna nabiyil muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Maimunatun wa Ramlatun ya Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah. Beliau mengatakan 9 istri yang masih hidup ketika Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahunnya. Nabi meninggalkan 9 orang istri. Dan Nabi ketika masih hidup 2 istri Nabi wafat, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra dan juga 1 orang istri lainnya bernama Siti Zainab. Maka total istri Nabi ada 11, yang mana 11 istri di masa hidup Nabi khuyyirna, mereka semua diberikan pilihan oleh Nabi Muhammad SAW antara mereka tetap hidup bersama Nabi dalam keadaan sederhana serba berkecukupan, atau mereka memilih dicerai oleh Nabi untuk nanti mencari suami yang lebih kaya raya dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi para istri Nabi yang mulia adalah wanita soleha yang cerdas, yang mana mungkin ia akan menyia-nyiakan suami pertamanya yang adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul yang menjadi pemimpin di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka ketika mereka dibeli pilihan khuyyirna, mereka dibeli pilihan fakhtarna nabiyil muktafa, mereka jelas saja memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa 9 istri itu? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, yaitu Siti Aisyah, Siti Hafsah dan Siti Saudah. Wa Ramlatun Maimunatun Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, dan Siti Sofiyah, Siti Maimunah dan juga Siti Ramlah. Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, Siti Hindun, kemudian Siti Zainab dan Siti Juwairiyah lil mu'minina ummahatum mardiyah, yang mereka semua adalah ibu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah ummul mu'minin, ibu orang-orang mukmin. Nah, adik-adikku, tapi timbul pertanyaan ya adik-adik, mengapa ya istri Nabi sampai 11? 9 yang ditinggalkan Nabi ketika Nabi wafat dan 2 meninggal duluan waktu Nabinya masih hidup. Mengapa istri Nabi hingga 11? Padahal istri yang diperbolehkan untuk umat Islam paling banyak untuk berpoligami ini adik-adik adalah 4 istri. Mengapa Nabi kita itu istrinya lebih dari 4 orang? Maka dijawab bahwasanya ada 5 alasan untuk menjawab mengapa istri Nabi lebih daripada 11 orang. Maka jawaban pertama, jangan samakan nabimu dengan dirimu. Nabi Muhammad
levelnya bukan seperti kita yang manusia biasa. Level Nabi adalah sebagai pencetus pemimpin kerajaan Islam. Nabi itu seperti pencetus kerajaan ketiga terbesar yang ada saat itu. Yang pertama adalah kerajaan Romawi yang sekarang berpusat di negara Italia yang beribu kotakan Roma. Yang di dalam ibu kota Roma ada negara lagi bernama Vatikan, pusat agama kekristenan. Dulunya adalah kerajaan Romawi yang dipimpin oleh seorang kaisar yang mempunyai 1000 istri dan mempunyai 1000 selir. Artinya ada 2000 daripada wanita yang digauli dan melayani kaisar sang pemimpin kerajaan Romawi. Kerajaan kedua yang terbesar saat itu nih adik-adik adalah kerajaan Persia yang sekarang menjadi negara Irak dan Iran, pusat agama Syiah. Dulunya adalah kerajaan Persia yang dipimpin oleh seorang kaisar yang mempunyai istri ratusan ribu. Ya, mempunyai istri ratusan, ya. Mempunyai istri ratusan, maka jelas pemimpin Raja Persia ini jelas adalah level bagi Nabi Muhammad SAW yang membuka kerajaan ketiga, yaitu kerajaan Arab dimulai dari Mekah dan Madinah, pencetus agama Islam yang Nabi ternyata istrinya hanya 11 orang. Sedikit dibandingkan dengan 2000 orang. Dengan 2000 wanita yang menjadi istri Kaisar Romawi dan ratusan selir yang menjadi istri daripada pemimpin kerajaan Persia, maka jelas bandingan Nabi yang hanya 11 itu hanyalah sedikit saja. Alasan yang kedua, Nabi hanya beristri satu selama 25 tahun lamanya. Nabi Muhammad SAW yang mulai menikah dengan istri-istri beliau di usia 25 tahun pun pertama kali menikah dengan Siti Khadijah, seorang janda kaya raya yang dulu mempunyai seorang suami bernama Abu Halah dan telah mempunyai satu putra bernama Halah. Ketika Siti Khadijah ditinggal wafat oleh suaminya yaitu Abu Halah, Siti Khadijah akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah perjalanan Siti Khadijah berikutnya? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Surah Nabi Muhammad Saleh. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan company profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Surah Nabi Muhammad Saleh.
Nah, adik-adikku, alasan kedua untuk menjawab tuduhan orang-orang di luar Islam yang menuduh mengapa Nabi kita istrinya lebih daripada 4, yaitu hingga 11 istri. Maka jawaban kedua, Nabi telah beristri satu selama 25 tahun lamanya. Di mana ketika Nabi berusia 25 tahun, Nabi menikahi Siti Khadijah, seorang janda kaya raya yang dulu mempunyai suami bernama Abu Halah dan mempunyai satu putra bernama Halah. Nabi Muhammad hidup bersama Siti Khadijah hingga 25 tahun kemudian. Ketika Nabi berusia 51 tahun, Nabi mengalami amul huzn, tahun kesedihan, karena Nabi ditinggal wafat oleh Siti Khadijah yang mulai dinikahi ketika Siti Khadijah berusia 40 tahun dan hidup 25 tahun kemudian, di mana akhirnya Siti Khadijah wafat di usia 65 tahun. Nabi jika menjadi seorang nabi yang mengumbar syahwat dan mencintai para wanitanya, menikah karena hawa nafsunya, pasti Nabi tetap akan menikah walaupun Siti Khadijah masih hidup. Tetapi apa kenyataannya nih adik-adik? Nabi Muhammad bertahan dengan Siti Khadijah, menjadikan Siti Khadijah istri satu-satunya. Nabi saat itu menjadikan Siti Khadijah istri satu-satunya, sehingga ketika wafat barulah Nabi menikahi istri-istri yang lainnya. Nah, adik-adikku, jawaban yang ketiga adalah ternyata semua istri yang dinikahi oleh Nabi semuanya adalah seorang janda yang dulu pernah mempunyai suami, baik meninggal atau bercerai. Maka jika Nabi betul mengumbar syahwat dengan menjadikan 11 istrinya, maka jelas tuduhan ini salah, karena Nabi seharusnya menikahi perawan-perawan, ya, remaji-remaji, pemudi-pemudi yang sangat muda dan sangat bugar badannya. Tetapi Nabi menikahi para janda, di mana Nabi menikahi janda-janda itu semuanya, bahkan kecuali hanya satu yang perawan, yaitu hanya Siti Aisyah. Dan sekalinya Siti Aisyah wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi Muhammad, ternyata Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi, beliau berumur 7 tahun. Siti Aisyah dinikahi Nabi usia 7 tahun di kota Mekah. Tetapi Nabi belum tinggal bareng bersama Siti Aisyah, barulah 2 tahun kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah di usia Nabi 54 tahun, Nabi baru tinggal bareng dengan Siti Aisyah yang berusia 9 tahun. Barulah 9 tahun kemudian Nabi wafat di kota Madinah. Di usia 63 tahun Nabi SAW wafat di pangkuan istri tercinta Siti Aisyah, di kamar Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah yang dipangku, kepala Nabi ada di pangkuan Siti Aisyah. Saat itu beliau berusia 18 tahun. Artinya Siti Aisyah satu-satunya istri yang begitu muda, yang masih perawan yang dinikahi oleh Nabi. Adik-adikku, alasan yang keempat, apakah para janda tadi adalah para janda yang luar biasa? Ternyata tidak. Nabi menikahi para janda bukan karena kecantikannya. Nabi menikahi para janda karena ada hikmah di baliknya. Di mana dikisahkan nih adik-adik, ada seorang istri Nabi bernama Ummu Salamah. Nama aslinya adalah Hindun, julukannya Ummu Salamah. Dulu mempunyai suami seorang sahabat Nabi bernama Abu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah mempunyai seorang anak bernama Salamah. Tetapi apa dikata? Ketika Abu Salamah mendengar genderang panggilan perang, maka Abu Salamah berangkat ke medan laga. Tetapi apa dikata? Ketika pulanglah rombongan dari peperangan tersebut, Abu Salamah ternyata jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid di dalam peperangan tersebut, sehingga itu menjadikan Ummu Salamah menjadi seorang janda yang banyak anak yatimnya. Maka Salamah pun menjadi seorang anak yatim dan adik-adik Salamah juga menjadi yatim. Maka saat itu
Ummu Salamah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kira-kira siapa yang kedepannya akan menanggung biaya anak-anak yatim yang aku asuh? Sungguh aku tidak mencari nafkah dan sungguh aku sedang mencari siapa kira-kira yang akan menyantuni anak-anak yatimku. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wahai Ummu Salamah, apakah engkau menginginkan seorang suami yang lebih hebat daripada seorang Umar ibn Khattab dan seorang suami yang lebih hebat daripada seorang Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, aku menginginkan seorang suami yang demikian. Maka ketahuilah, aku Rasulullah akan menikahimu, hai Ummu Salamah. Ummu Salamah pun senang dan Nabi menikahi Ummu Salamah yang seorang janda karena hikmahnya adalah Nabi ingin tetap bisa menyantuni anak-anak Ummu Salamah yang menjadi anak yatim, yang itu akan mempermudah Nabi untuk menafkahi mereka. Seandainya Nabi tidak menikahi Ummu Salamah, maka akan terjadi fitnah di kota Mekah. Mengapa seorang Nabi mondar-mandir ke rumah seorang janda daripada sahabiah? Maka saat itu Nabi menikahinya karena ada hikmah di baliknya. Bukan hanya itu nih adik-adik, diceritakan ketika di tahun ke-5 Hijriah Nabi Muhammad SAW yang mengadakan perjanjian gencatan senjata dengan kelompok-kelompok Yahudi di sekitar Madinah. Salah satunya adalah kelompok Yahudi Bani Mustalik, di mana Nabi mendengar bahwasanya Bani Mustalik berkhianat. Bahkan Bani Mustalik menyiapkan diri mereka untuk menyerang pasukan muslimin dari kaum Ansor dan Muhajir yang ada di kota Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW saat itu keluar bersama pasukannya menyerang Bani Mustalik dan mengalahkan mereka. Ketika Bani Mustalik dari kalangan orang Yahudi itu kalah, maka jelas saja para lelaki mereka dibunuh dan para wanita mereka pun ditawan menjadi seorang budak. Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin kaum muslimin pun mendapatkan bagian harta ghanimah berupa budak wanita yang bernama Baroh yang merupakan putri pemimpin Yahudi Mustalik. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah kelanjutan wanita budak Baroh, putri pemimpin Bani Mustalik bersama Nabi Muhammad SAW? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Kalau Nabi Muhammad soleh. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatidz Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah, sedekah. Allah, Kuncinya sukses sedekah. inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Kalau Nabi Muhammad soleh.
Nah, adik-adikku, untuk menjawab tujuan mengapa istri Nabi lebih dari 4 hingga 11 istri, maka jawaban keempat, karena Nabi menikahi para istrinya yang janda karena ada hikmah di baliknya, di mana dikisahkan ketika Nabi berhasil mengalahkan pasukan Yahudi Mustalik, Nabi mendapat harta ghanimah berupa budak wanita yang itu adalah putri pimpinan Yahudi Mustalik. Nabi mendapatkan wanita itu sebagai seorang budak, tetapi Nabi saat itu lagi-lagi memberikan pilihan kepada Barrah yang ditawan oleh Nabi. Wahai Barrah, pilihanmu ada 2 saat ini. Pertama, engkau aku bebaskan dan silakan engkau balik ke keluargamu Bani Mustalik. Atau yang kedua, engkau aku bebaskan, engkau masuk agama Islam dan engkau akan aku nikahkan. Begitulah Barrah terpesona dengan keindahan paras Nabi, sehingga Barrah memilih untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Barrah masuk Islam dan dinikahi Nabi, Nabi mengganti nama Barrah menjadi Juwairiyah. Itulah istri ke-9 Nabi yang bernama Juwairiyah, yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki dalam kitab nazamnya Aqidatul Awam. Maka Barrah yang sekarang menjadi Juwairiyah itu pun dipersunting dan diperistri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang terjadi? Para sahabat yang mendengar bahwasanya putri pimpinan musuh yang baru mereka serang kemarin itu, yang dikalahkan oleh pasukan muslim, menyebabkan para keluarga Bani Mustalik itu diperbudak. Dan budak tadi dibagi-bagikan kepada sahabat Nabi. Ketika sahabat mendengar bahwasanya putri pimpinan Barrah itu masuk Islam dan diganti namanya menjadi Juwairiyah dan menjadi istri Nabi, maka saat itu para sahabat bercakap-cakap, bagaimana mungkin kita akan memperbudak besannya Nabi? Bagaimana mungkin kita akan memperbudak dan menjadikan budak daripada ipar-ipar baginda Nabi Muhammad SAW? Maka saat itu para sahabat pun membebaskan budak-budak dari kalangan Bani Mustalik Yahudi karena merasa tidak enak dengan Nabi Muhammad SAW. Budak-budak Bani Mustalik yang tiba-tiba saja dibebaskan secara serentak oleh para sahabat, mereka pun heran. Dan setelah mereka tahu alasan pembebasan itu, karena mereka menghormati Nabi, yang Nabi menghormati putri pimpinan mereka, maka itu menyebabkan Yahudi Bani Mustalik yang sekarang menjadi orang merdeka kembali pun memeluk agama Islam karena sangat terkagum-kagum dengan keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Itulah hikmah di balik Nabi menikahi istrinya Juwairiyah, karena Nabi ingin mengislamkan semua Yahudi Bani Mustalik, dan itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kelima untuk menjawab tuduhan bagaimana nabimu istrinya lebih dari 4, maka jawabannya adalah itu kekhususan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nih adik-adik adalah basyaran laikal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Maka jelas saja khususiat bagi Nabi boleh menikahi istri lebih dari 4. Dan itulah Nabi bercakap-cakap kepada kita semua tentang istri yang ke-12 Rasulullah, yang para ulama menghitungnya sebagai budak perempuan Nabi saja, bernama Maria Al-Qibtiyah, yang akhirnya melahirkan putra ke-7 Nabi bernama Ibrahim. Maka Nabi bercakap-cakap tentang Maria Al-Qibtiyah. Wahai sahabat-sahabatku, wahai umat Islam, muliakanlah warga Mesir karena 2 ibu kalian berasal dari Mesir. Yang pertama adalah Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, yang mempunyai putra bernama Nabi Ismail, yang keturunan Ismailiyat menjadi cikal bakal keturunan bangsa Arab di seluruh penjuru dunia. Dan yang kedua, karena istriku yang ke-12 yaitu Maria Al-Qibtiyah juga berasal dari Mesir. Nah, adik-adik ingat nggak bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW mengirim surat-surat kepada raja-raja di sekitar Mekah.
di mana ketika Nabi mengirim surat kepada salah satu rajanya yang merupakan gubernur Mesir bernama Raja Mukaukis, maka saat itu Mukaukis menolak ajakan Nabi untuk masuk Islam, tetapi menolak dengan kebaikan dan memberikan balasan atas surat Nabi dengan berbagai macam kain sutra Mesir, termasuk di dalamnya adalah seorang budak wanita yang dikirimkan sebagai hadiah kepada Nabi, yaitu dia seorang budak berkulit hitam, Maria Al-Qibtiyah, yang akhirnya dipersunting oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan melahirkan satu putra Nabi bernama Ibrahim. Maka Nabi sekali lagi mengatakan, muliakanlah warga Mesir karena dua ibu kalian berasal dari Mesir. Nah, adik-adikku, di antara kebaikan kaum Quraisy adalah kebiasaan bagi kaum Quraisy adalah melindungi kehormatan wanita-wanita mereka yang janda dengan menikahinya kembali. Oleh karena itu, semua wanita di kota Mekah di zaman Nabi tidak ada yang tidak memiliki suami walaupun ia telah tua dan ditinggal wafat oleh suami pertama atau suami keduanya, dia pasti akan dipersunting lagi oleh kaum Quraisy lainnya. Nah, adik-adikku, itulah kisah tentang perjalanan bagaimana kita menjawab tuduhan musuh-musuh Islam daripada orang kafir musyrik terhadap tuduhan bagaimana Nabi kita mengumbar syahwat karena istrinya lebih dari 4-11. Tak terasa nih adik-adik, sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Jangan khawatir, kita tentunya akan ketemu lagi dengan kami Kak Fauzan tentunya di dalam acara Teladan Anak Soleh. Aku bangga